Kapan sih seseorang boleh isolasi mandiri? Dan geng sehat yang sedang isolasi mandiri, apa yang mesti dikerjakan? Apakah harus minum obat banyak-banyak? Apakah harus berjemur tiap hari? Atau apa? Simak video ini ya. Pasien yang layak isolasi mandiri hanya pasien COVID ringan. Dan cara menentukan COVID yang ringan itu tadi, tidak bisa sekedar dilihat kondisi fisiknya. Jadi harus ada pemeriksaan darah, laboratorium, dan pemeriksaan radiologis berupa ronsen paru-paru. Hanya pasien COVID ringan yang layak isolasi mandiri. Kalau pasien COVID yang sedang atau COVID yang berat isolasi mandiri, maka ada risiko terjadi perburukan di rumah, bahkan hingga kematian. Yang menentukan adalah dokter. Jadi kita tidak bisa, wah saya positif tapi saya merasa baik-baik aja, maka saya isolasi mandiri. Itu tidak tepat. Karena tadi untuk menentukan beratnya penyakit, ada beberapa tes yang perlu dilakukan dan itu harus ketemu dengan dokter. Tujuan isolasi mandiri ada dua. Yang pertama, memutus penularan. Yang kedua, tentu merawat Anda yang sedang sakit, menjaga kondisinya agar tidak terjadi perburukan. Oleh karena itu, bagi geng sehat yang isolasi mandiri, harus memiliki kamar yang terpisah, dan ini mutlak. Dan idealnya kamar mandi juga terpisah, supaya tidak ada kesempatan untuk kontak dengan orang-orang sehat yang serumah. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, maka sebetulnya isolasi mandiri tidak layak dilakukan. Bila isolasi mandiri tidak dapat dilakukan, ada dua alternatif. Yang pertama, lakukan isolasi terpusat, misalnya ke Wisma Atlet atau ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Atau yang kedua, boleh ke rumah sakit terdekat. Geng sehat yang sedang isolasi mandiri tidak boleh menularkan penyakitnya ke orang lain. Artinya, ya di kamar aja, jangan ketemu orang, kurangi kontak, pakai masker, kalau batuk, kalau bersin, semuanya diperhatikan supaya tidak menularkan. Yang kedua, konsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, istirahat yang cukup, berjemur boleh dengan aman, dan minumlah obat-obat sesuai dengan kondisi masing-masing. Tidak minum obat secara berlebihan, apalagi obat-obat yang harus dengan resep dokter. Pada prinsipnya, orang yang isolasi mandiri adalah pasien COVID yang ringan. Oleh karena itu, obat yang dibutuhkan adalah obat-obat simptomatik, yaitu obat-obat untuk meredakan gejala. Contoh, paracetamol untuk menurunkan demam, obat batuk untuk mengurangi batuk. Jangan sampai misalkan beli antibiotik sendiri, beli antivirus sendiri. Ini tidak bijak dan bahkan kadang-kadang bisa berbahaya. Memang betul bahwa vitamin sangat berperan penting dalam meningkatkan sistem imunitas kita dan dianjurkan saat orang sedang terinfeksi COVID membutuhkan suplementasi vitamin. Tapi dosisnya harus tepat dan tidak berlebihan serta tidak perlu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Vitamin yang dianjurkan antara lain vitamin C, vitamin D, dan zinc. Yang pertama, orang yang isolasi mandiri itu wajib punya alat untuk mengukur saturasi oksigen atau pulse oximetry. Tadi, bila angkanya kurang dari 95%, sebaiknya waspada, dan bila kurang dari 90%, wajib mutlak ke rumah sakit. Yang kedua, ada keluhan sesak. Yang ketiga, ada keluhan demam tinggi yang terus-menerus, padahal sudah minum obat pereda demam. Yang keempat, orang yang merasa lemas, sulit makan, sulit minum, maka itu harus segera ke rumah sakit. Tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau tidak bergejala, maka isolasi mandiri selesai setelah 10 hari sejak tanggal PCR dilakukan. Bila bergejala ringan, maka dilakukan 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Anak yang positif tentu membutuhkan pendampingan atau perawatan orang tuanya. Oleh karena itu, orang tuanya pasti berisiko.
Nah, bagaimana cara untuk mengurangi risikonya? 1. Orang tua wajib menggunakan masker N95. Yang kedua, perhatikan betul kebersihan, terutama cuci tangan setelah memegang benda-benda ataupun merawat anak kita secara langsung. Dan yang terakhir, tentu orang tua harus berupaya terus menjaga daya tahan tubuhnya, misalkan dengan makan minuman yang cukup, istirahat yang cukup, dan sebisa mungkin sudah vaksinasi. Jadi tidak perlu ya, setelah isolasi mandiri tidak perlu tes PCR. Kalau tidak ada bergejala, maka 10 hari isolasi mandiri selesai. Kalau ada gejala ringan, isolasi mandiri selesai setelah 10 hari plus 3 hari bebas gejala, tidak perlu tes PCR lagi. Secara regulasi di Indonesia menyatakan bahwa survivor COVID itu boleh vaksinasi 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Meskipun demikian, secara medis, orang yang sudah sembuh dari COVID, sudah tidak bergejala COVID, sebetulnya sudah boleh vaksinasi. Dan ini dikerjakan di negara-negara lain. Geng sehat, itulah cara merawat pasien COVID yang sedang isolasi mandiri. Sebarkan informasi ini ke geng sehat yang lainnya supaya lebih bermanfaat ya.